Para hadirin yang saya hormati, kita sebagai warga Bandung tentu merupakan sebuah kehormatan. Tadi kita sudah diimami oleh Tuan Guru Bajang, kemudian insya Allah nanti juga yang akan memberikan kuliah subuh pada pagi hari ini juga beliau. Tentu saja beliau sudah cukup banyak memberikan inspirasi bagi kita sebagai muslim yang bisa bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menginjak acara yang pertama yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh penyelenggara acara yaitu Rabani. Kemarin saya tanya, Pak, kalau Rabani tagline-nya apa? Tagline-nya katanya inspirasi langit. Apa itu inspirasi langit? Nanti insya Allah mungkin akan disampaikan oleh direktur operasionalnya. Dengan hormat kepada Pak Haji Nandang Komara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah bersilaturahmi di Masjid Istiqomah. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya yang bisa istiqomah sampai hari zaman. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB ya, kita kenal di medsos nih, Tuan Guru Bajang yang sudah hadir di Kota Bandung, kepada Pak Kiai Haji Miftah Farid, dan kepada guru saya Pak Bang, meskipun dia tidak kenal muridnya mungkin karena banyak muridnya, dan kepada teman-teman di Pemuda Istiqomah yang sudah memfasilitasi kegiatan pada subuh kali ini. Robani sebagai perusahaan muslim tentu saja punya visi bahwa bagaimana ekonomi di Indonesia ini bisa dikuasain oleh umat Islam. Karena beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Philip Kotler sebagai bapak marketing dunia di Jakarta, dan dia sekarang sudah banyak berceramah tentang marketing di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia pasar market yang luar biasa, itu kata bapak marketing dunia. Artinya bahwa Indonesia sekarang akan banyak digandrungi, disukai oleh semua orang datang ke Indonesia yang akan menjadikan pasar. Oleh karena itu kita ingin bahwa kita yang lahir di Indonesia, kita yang hidup di Indonesia, sampai mati juga di Indonesia, kita bisa menguasai ekonomi di Indonesia. Kita ingin, alhamdulillah tadi sudah diimami oleh pemimpin kita, gubernur sebagai gubernur, juga beliau terkenal sebagai penghafal Quran, bagaimana bersinergis dengan dunia UMKM, bagaimana perizinan bisa dipermudah dan sebagainya, sehingga kita bisa penguasa-penguasa ekonomi ini dari Islam bisa bersinergis, bisa kompak, bisa bekerja sama, bahwa bagaimana ekonomi Indonesia ini, bahwa karena mayoritas muslim, dari muslim, oleh muslim, untuk muslim, sehingga ketika ekonomi ini dikuasai oleh umat Islam, bahwa hal-hal yang lain, masalah siasi, masalah politik, itu insya Allah akan bisa kita kuasain, mudah-mudahan. Sekali lagi Robani, bahwa ada tagline inspirasi langit, bahwa kita selalu mengatakan bahwa memang dunia ini modern dan sebagainya, tapi kita ketika membuat busana dan sebagainya ada 3 tagline, bahwa tidak boleh membentuk lekuk tubuh, tidak boleh transparan, tidak boleh dan harus menutup aurat. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa di sini mungkin banyak pengusaha UMKM juga, mari kita bekerja sama, mari kita bahu membahu, bahwa kita ini harus kuat, Indonesia harus kuat, Indonesia harus dikuasain ekonominya oleh Islam. Mudah-mudahan dengan menguasai ekonomi ini kita bisa bergerak bebas untuk menguasai apapun, insya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan dan Istiqomah, Pemuda Istiqomah yang sudah memfasilitasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Haji Nandang Komara yang telah memberikan sambutan dari muslim, oleh muslim, dan untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya momen Ramadan kali ini menjadi momen kebangkitan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Peserta atau para hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan sebagai DKM Istiqomah yang telah memfasilitasi acara kita pada pagi hari ini. Dengan hormat kami persilakan kepada Insinyur Bambang Pranggono MBA untuk menyampaikan sambutannya. Terlalu banyak sambutan yang ditunggu-tunggu kan. Tausiah beliau ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saya atas nama Yayasan Istiqomah Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Istiqomah, dan khususnya terima kasih kepada Bapak Tuan Guru Bajang, Bapak TGB, atas kesinggahannya, kesediaannya untuk hadir di Masjid Perjuangan ini. Masjid yang sejak berdirinya oleh ulama-ulama kita dulu gigih menegakkan kebenaran dan menantang halangan-halangan yang dihadapi. Di masjid ini juga Bapak Zainul Majdi lahirnya pemuda istiqomah yang lahirnya sama dengan Bapak tahun 72. Jadi gubernur NTB yang populer ini sekarang itu sangat muda, semuda pemuda istiqomah. Sehingga semangatnya kita harapkan betul. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kehadirannya yang melegakan kami, yang menghibur hati kami, pejuang-pejuang yang galau dan gundah di situasi sekarang ini, di mana ada pendapat yang dilontarkan lebih baik pemimpin non-muslim yang jujur daripada pemimpin muslim yang tidak jujur, yang jahat. Itu terjawab dari timur, dari Nusa Tenggara Barat, ya, bahwa ada bahwa ada seorang pemimpin jujur, muda, hafal Quran lagi, ya, lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, S1, S2, S3, dan menunjukkan prestasinya sebagai pemimpin dimulainya dari provinsi. Ya, ya. Tapi kita harapkan tipe semacam inilah yang seharusnya memimpin Indonesia. Ya, ya, ya. Pemimpin yang hafal Quran, bukan pemimpin yang menista Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan subuh Ramadan yang barokah ini mengantarkan kita kepada doa-doa yang mustajab, yang terutama bukan untuk pribadi tapi untuk umat, untuk keselamatan umat, untuk kejayaan Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah menggiring, menyiapkan dan memunculkan pemimpin-pemimpin muslim yang muda, yang soleh, yang jujur, yang tegak menegakkan syariat Islam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro kepada Insinyur Bambang Pranggono MBA selaku Ketua Yayasan Istiqomah. Kemarin sebelum acara saya geladi dengan teman-teman dari Pemuda Istiqomah. Pemuda Istiqomah kemarin saya ngobrol, katanya Masjid Salman ITB itu kemarin disebut sebagai masjid radikal. Padahal seharusnya kalau lebih cocok mungkin harusnya Masjid Istiqomah mungkin ya disebut masjid radikal. Karena radikal itu adalah berasal dari kata akar yang berakal kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh guru saya, Pak Insinyur Bambang Pranggono, bahwa Masjid Istiqomah merupakan masjid perjuangan. Baik, para hadirin yang saya hormati, kita menuju kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kuliah subuh. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering membaca beritanya baik di sosial media, di TV dan di radio atau di koran. Kuliah subuh yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, Tuan Guru Bajang. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para orang tua, para guru, para tokoh, guru saya Bapak Kiai Haji Miftah Farid, Bapak Bambang Pranggono, bapak-bapak seluruh pimpinan DKM dan para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari semua, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi yang berkah ini masuk pada 10 hari yang kedua dari bulan suci Ramadan, kita bersama bersyukur dapat bersilaturahim di Masjid Al-Mujahidin di Masjid Al-Istiqomah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan ini terbawa terus sepanjang Ramadan dan mengokohkan kita dalam kebaikan insyaallah. Saya pada pagi hari ini bersyukur dan berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk langsung bertemu dengan jamaah Al-Istiqomah, Masjid Perjuangan, masjid yang panjang sejarahnya, dalam kontribusinya dan kokoh komitmennya, sebagaimana nama masjid ini Al-Istiqomah. Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, seketika suatu hari beliau tiba-tiba beruban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya menjadi beruban tiba-tiba seperti yang kalian lihat hari ini adalah karena Hud dan saudara-saudaranya. Yang dimaksudkan dengan Hud dan saudara-saudaranya adalah firman Allah yang turun malam sebelum hari itu. Firman itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Al-ayah. Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana kama umirta, sebagaimana setepat-tepat apa yang engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang taubat bersamamu. Ayat ini turun di tengah-tengah hantaman gelombang tentangan yang luar biasa pada waktu itu. Maka Rasul diperintahkan untuk tetap istiqomah. Keluar uban beliau, saking beratnya yang namanya istiqomah itu, sehingga diilustrasikan kal qabid alal jumar. Orang yang istiqomah itu pada periode tertentu dalam perputaran sejarah dunia bisa jadi demikian beratnya posisinya sehingga seperti orang yang menggenggam bara api. Tahan-tahanannya saja berapa lama dia tahan untuk pegang al-jumar.
Maka itulah sebabnya di dalam salah satu athar disebutkan istiqamatun wahidatun khairun min alfi karamah. Bahwa kalau orang berbicara tentang karomah dari Allah, karomah itu kemuliaan-kemuliaan lahir dan batin. Digambarkan kemuliaan istiqamah itu lebih dari 1000 macam karomah. Saking sulitnya, saking beratnya, dan demikian terkhususkannya orang-orang yang bisa untuk istiqamah itu. Maka kalau bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara mengisi masjid ini dalam sholat rawatib, pada saat sholat fardu, mudah-mudahan nama istiqomah ini menjadi stempel bagi yang datang ke tempat ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa konsisten. Sederhana ukuran konsistensi itu kama umirta, sebagaimana di dalam surah Hud itu. Bahwa konsistensi itu adalah kama umirta, sebagaimana apa adanya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian keseluruhan tuntunan yang disebut ad-dinul islami, itulah kama umirta. Jadi sejauh dan sepenuh kita mampu menunaikan itu, maka kita akan menjadi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ayat 186 dari suratul Baqarah yang turun di dalam rangkaian perintah puasa. Ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pada 2 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang mengapa Ramadan itu mulia. Dari sekian banyak keistimewaannya, kehebatannya, keagungannya, maka yang menyebabkannya menjadi sangat mulia itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena Al-Qur'an turun di dalamnya. Lalu pada 186 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Kita mulai dari ujung. La'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun ini mirip arti tunjukkan maknanya dengan keistiqomahan. Ar-rasyad itu artinya istiqomatu ala syai'. Ar-rasyad itu adalah kelurusan, keapa-adaannya. Yang benar disampaikan hak, yang tidak benar disampaikan batil. Tetap di dalam tuntunan yang baik dalam keadaan apapun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Falyastajibu li ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti akan menjawab doa dari orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka jawablah seruanku. Kata falyastajibu li ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, inilah bagian yang paling penting di dalam ayat ini. Mengapa falyastajibu li ini penting? Karena
ujibu dan la'allahum yarsyudun, itu dia bertaut dan menggantung kepada falyastajibu wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kita, akan meluruskan apa-apa yang kita mintakan untuk diluruskan, akan meluluskan apa-apa yang kita hajatkan untuk diluluskan, memudahkan apa yang kita lakukan, melancarkan perjuangan kita, memudahkan ikhtiar kita, lalu kemudian menetapkan kita, mendudukkan kita pada rasyad, pada tempat yang baik. Menjaga konsistensi kita adalah apabila falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ada istijabah. Apa istijabah itu? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu ilallahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua tanpa kecuali, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Jawab panggilan dan seruan Allah. Jawab panggilan dan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Lima yuhyikum. Karena panggilan Allah itu kalau kita jawab itulah yang akan menghidupkan hidup kita sesungguh-sungguhnya. Hidup seorang mukmin itu bukan bergantung, bukan diukur. Hidup kita ini bukan diukur dari tanafusu nafas kita saja, bukan diukur dari kemampuan kita menarik nafas dan lalu mengeluarkannya, bukan diukur dari saroya nur ruh fi jasadina, dari mengalirnya ruh kehidupan di dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, tetapi al-hayat yang dipotret oleh Al-Quran sebagai kehidupan yang benar-benar hakiki sebagai kehidupan adalah hayatul iman fi qalbi mu'minin. Apabila di dalam jiwa kita itu ada kehidupan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu ilallahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Istijabah inilah Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menentukan banyak sekali dari apa-apa yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia. Tadi dari Ar-Rabbani menyampaikan, saya baru tahu Rabbani adalah suatu inisiatif, ya, suatu usaha yang disebutkan tadi memiliki keinginan agar apa yang diproduksi oleh umat itu bisa dikonsumsi oleh umat. Kalau memang kita memiliki usaha seperti itu, maka istajibu. Maka jawablah tuntunan-tuntunan dan perintah-perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Aplikasikan apa yang merupakan prinsip-prinsip Islam di dalam perdagangan. Kalau orang eksploitatif, maka usaha Islam itu tidak boleh eksploitatif. Jangan sampai umat Islam ini atau kita ketika melihat bahwa ukuran-ukuran di dunia itu adalah yang kuat memangsa yang lemah, yang berkuasa melakukan atau melaksanakan kekuasaan dengan cara yang tidak baik, yang kaya menambah kekayaan dengan cara menindas orang miskin, yang memiliki kapital memperbesar kapitalnya dengan mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa mempedulikan keseimbangan, tanpa mempedulikan kualitas lingkungan, tanpa mempedulikan hubungan sosial. Kita sebagai umat Islam tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW ingatkan, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zolamu zolamna walakin wattinu anfusakum. In ahsanu fa ahsinu wa in asa'u
fala tazlimu. Rasul mengatakan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang imma'ah. Apa itu imma'ah? Rajulun la ra'ya lahu. Orang yang tidak punya prinsip, orang yang diombang-ambingkan oleh keadaan, orang yang berusaha mengadaptasikan apa yang dia lakukan dengan pragmatisme yang tak ada batasnya. Pokoknya kalau orang bisa untung dengan cara itu, saya juga harus bisa. Kalau ada orang berhasil dengan cara itu, walaupun itu tidak baik, saya bisa menirunya. In ahsanan nas ahsanna. Kalau orang baik, kita ikut baik. Wa in zolamu zolamna. Kalau mereka mempraktekkan hal-hal yang buruk, kita juga jangan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita bakal habis misalnya. Sekarang umat Islam sudah banyak ketertinggalan di dalam banyak hal. Untuk mengejarnya agar kita bisa maju, maka yuk kita tiru cara mereka. Eksploitatifnya kita tiru, intimidatifnya kita tiru. Rasul ingatkan, la takunu imma'ah. Itu bukan istijabah kepada perintah Allah. Mungkin akan menghadirkan kesuksesan, tapi itu semu dan sesaat. Kalau ingin kesuksesan yang benar, kalau ingin yuhyikum, Allah menghidupkan kita dengan hidup yang baik dan mulia serta berkah, fastajibu lillahi walir rasul. Maka istijabahlah, komitmen, konsistenlah pada komitmen Islam itu. Hadirkan nilai-nilai Islam dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Pada saat semua orang tidak bisa menjaga akal sehatnya, umat Islam harus bisa jaga akal sehatnya. Pada saat orang ingin melakukan permainan, katakanlah misalnya zero sum game, mau habis-habisan, hancur satu, hancur semua. Yuk kita habis-habisan, hancur satu, hancur semua. Rusak satu, rusak semua. Umat Islam tidak boleh begitu. Umat Islam itu harus tetap pada posisi wattinu anfusakum. Orang boleh merusak, kita tetap memperbaiki. Orang boleh mengeksploitasi, kita tetap belajar menghadirkan keadilan. Orang boleh melakukan apa saja praktek-praktek yang didorong oleh hawa nafsunya. Kita dengan madrasah puasa kita, dengan adanya kita di istiqomah ini setiap saat, setiap waktu, harus bisa wattinu anfusakum, tetap dalam posisi mengokohkan diri kita pada nilai-nilai yang baik. In ahsanan nas fa ahsinu wa in asa'u alla tazlimu. Orang baik kita baik, orang jahat kita tetap jaga, jangan sampai ikut berbuat zalim. Itulah istijabah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan semua dimensi tantangan-tantangannya. Dan istijabah itu dalam konteks sekarang memang tidak mudah. Istijabah untuk kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya terkait dengan bagaimana kita menunaikan ibadah salat 5 waktu kita dengan baik, bagaimana kita melaksanakan ibadah mahdhah dengan tenang, nyaman, kekhusyuan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istijabah kita sekarang juga menyangkut bagaimana kita menjaga dan merawat nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Islam dalam situasi apapun. Hatta wa in qalabar ra'su ala aqabin misalnya. Dalam ungkapan Arab, sampai pun otak jadi kaki, kaki jadi otak, terjadi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, wa ma amaratuha, setelah bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan, kemudian bertanya tentang hari kiamat. Islam dijawab oleh Rasul, iman dijawab oleh Rasul, ihsan juga dijawab oleh Rasul. Hari kiamat Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Lalu Jibril bertanya, wa ma amaratuha, apa tandanya? Rasul menyebut 2 hal. Pertama, antalidal amatu rabbataha, ketika perempuan melahirkan tuannya. Ulama menyampaikan bahwa ini gambaran dari ikhtilalul qiyamil ijtimaiyah. Jadi ukuran
baik buruk itu sudah direlatifkan oleh manusia. Praktik-praktik sosial itu sudah terbalik-balik. Ya rau hasanam ma laisa bil hasani. Terlihat baik yang enggak baik. Terlihat buruk yang sebenarnya baik. Maka doa Nabi yang mulia Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa yang sangat relevan sekarang. Pada saat talidal amatu rabbataha, perempuan melahirkan tuannya. Secara sederhana, mestinya yang namanya anak itu berbakti pada ibu. Tapi frasa ini menunjukkan bahwa ibu ini menghamba kepada anaknya. Anaknya berkuasa pada ibunya, atas ibunya. Jadi itu menggambarkan situasi yang kebatilan dijadikan sebagai mainstream. Yang benar itu diperiferalkan, dipinggir-pinggirkan, atau mungkin di stigma, atau macam-macam lah. Dan yang kedua, antaral hufata al-urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ada suatu masa engkau melihat orang yang biasanya tidak pakai alas kaki, nyeker, al-urata yang biasanya enggak pakai baju, ri'a asya yang biasanya menggembala kambing kerjanya, yatatawaluna fil bunyan. Mereka bertinggi-tinggian di dalam membangun tempat tinggal. Di negara Arab sekarang berlomba-lomba untuk membangun pencakar langit paling tinggi. Orang Arab sendiri berusaha menafsirkan hadis itu juga dengan yang sekarang terjadi di negara Arab. Artinya masa itu sudah tercium baunya. Nah, pada saat masa seperti itu, perempuan melahirkan tuannya, kegoncangan di dalam sistem sosial yang ada, direlatifkannya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keilahian, bahkan bukan hanya direlatifkan tapi tidak jarang dinistakan. Kemudian juga materialisme itu dijadikan sebagai segala-galanya, yatatawalun. Ukuran dari kehebatan dan kemuliaan itu adalah bagaimana paling banyak berproduksi, bagaimana paling banyak menghasilkan uang. Hanya itu saja. Hari-hari kita disuguhi dengan daftar orang terkaya saja, tapi tidak ada cerita tentang bagaimana kekayaan itu bisa sampai kepada mereka. Dalam situasi seperti itu, apapun keadaannya, wattinu anfusakum, tetap hadirkan yang terbaik, karena itulah yang kekal. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Apapun yang tidak baik itu sebanyak-banyaknya dia fayadhhabu jufaan. Seperti penjelasan para ulama tentang arti kata fitnah misalnya. Arti kata fitnah itu dari kata al-fatnu. Al-fatnu itulah idkhaludz zahabin naro, yaitu memasukkan potongan emas ke dalam api. Ketika potongan emas itu dimasukkan ke dalam api, yang terjadi adalah proses pemurnian. Yang terjadi adalah menguapnya yang bukan emas, dan yang tersisa adalah kemurnian emas yang semurni-murninya. Maka yang menguap itu walaupun dia banyak jumlahnya, yadhhabu jufaan, gak bakal laku dijual di toko. Yang akan dicari adalah yang murni itu. Proses dari pembakaran, proses dari pemanasan, proses dari ujian-ujian yang panjang, itulah yang kekal dan itu yang akan dicari oleh manusia. Itulah Islam. Wattinu anfusakum. Mari kita kokohkan diri kita
Istijabah kita adalah istijabah yang tidak temporer. Istijabah yang tidak hanya sifatnya suatu reaksi terhadap satu aksi tertentu. Istijabah kita bukanlah suatu retorika karena suatu keadaan-keadaan yang terus berkembang, tidak. Tapi istijabah kita adalah komitmen. Istijabah kita adalah ketetapan diri kita pada hal-hal yang baik. Istijabah kita adalah kemampuan kita untuk menjaga akhlakul karimah Islam. Istijabah kita adalah merawat apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah memang yang hasil dari proses istijabah yang kita lakukan terhadap apa yang Allah berikan sebagai tuntunan. Itu ada di dalam ayat yang lain, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Jadi ketika istijabah itu dilakukan oleh Rasul, ini konteksnya memang ayat ini adalah pada saat Uhud, ketika geraham beliau patah, ketika kepala beliau bocor, ketika 70 orang sahabat itu meninggal. Tapi pada saat yang demikian genting seperti itu, tetap ada perintah, tetap ada tuntunan dari Rasul SAW untuk tetap menunjukkan bahwa umat ini di tengah-tengah kesulitan yang berat, dia tetap punya kekuatan. Maka dipersiapkan 80 penunggang kuda yang masih tersisa dengan segala sakit, segala cedera, segala luka yang ada. Mereka tegak di atas kuda. Begitu akan diserbu oleh Abu Sufyan dan orang-orang musyrik pada waktu Quraisy pada waktu itu, melihat 80 orang ini dari jauh dilihat, dia tetap duduk di atas kuda. Padahal di belakang punggungnya darah menetes. Duduk dengan kekuatan terakhir yang dimiliki karena melaksanakan perintah Rasul. Tunjukkanlah, karena tanpa itu kita akan semakin terpuruk dan hancur. Tunjukkan. Maka diistijabahlah. Duduklah mereka di atas kuda-kuda berbaris, dilihat dari jauh. Akhirnya orang-orang Quraisy kembali mengurungkan niatnya untuk kembali menyerbu. Apa buahnya? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ada 4 buahnya. Fanqalabu bi ni'matin. Pertama, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat itu Bapak Ibu jangan diukur hanya dari sisi materi saja. Nikmat itu adalah dalam ajaran agama kita sesuatu yang melapangkan hati kita, yang meneguhkan hal-hal baik dalam diri kita. Maka pasca Uhud, syahidnya 70 sahabat itu bukan dilupakan, tetapi tidak menjadi pembicaraan. Justru yang dikenang adalah bagaimana Allah tetap menjaga umat dalam situasi yang seberat apapun. Wa fadlin, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus. Apa bonusnya? Bonusnya adalah rancangan ke depan yang jauh lebih baik dibanding ketika Uhud. Maka tidak pernah terulang lagi apa yang terjadi pada Uhud. Ketika proses-proses berikutnya itu yang terlihat adalah kekokohan, yang terlihat adalah kedisiplinan, yang terlihat adalah konsistensi, keberanian. Itu bonus dari Allah karena istijabah. Lam yamsashum su'un. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu bayangkan 70 sahabat syahid, Rasul bocor kepalanya, patah gerahamnya,
tapi Allah mengatakan lam yamsashum su'un. Mereka tidak tersentuh dengan sedikit pun keburukan. Gimana logikanya? Bukannya 70 orang meninggal? Bukannya Rasul sendiri secara fisik terlukai? Para ulama menyampaikan bahwa segala sesuatu itu mi'yaruhu ma'aluhu. Mengukur sesuatu itu jangan pada prosesnya saja, tapi mengukur sesuatu lihatlah pada ujungnya. Maka di dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu doa agar ujung kita jadi ujung yang baik. Gak ada artinya kalau kita kelihatan rupanya baik di dalam perjalanan yang cukup panjang, tapi di akhir kita tidak baik. Ketika akhir itu adalah akhir yang berlipat-lipat. Sebelum Uhud, setelah Uhud, kalau dikomparasikan dari sisi semangat untuk istijabah, kalau dikomparasikan dari sisi, disampaikan oleh dalam sebagian riwayat bahwa tidak pernah masjid Rasulullah SAW itu lebih ramai selain ketika setelah selesai perang Uhud. Jadi masjid Rasul itu setelah perang Uhud, yang kalau hitung-hitungan manusia itu kalah, tapi justru masjidnya semakin ramai. Dan keramaian setelah Uhud itu tidak pernah berkurang, kata sahabat, sampai Rasul yang mulia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita berpikir panjang. Mari kita mendalami apa yang ada di bawah, di balik permukaan. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau misalnya kita mau mengukur umat, ya, ukurannya tidak boleh hanya berapa banyak yang ramai ketika melaksanakan aksi-aksi, ya, tapi seberapa ramai masjid-masjid kita. Hati-hati, ya, seperti kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebaik-baik maksiat adalah yang melahirkan taubat. Seburuk-buruk taat adalah yang melahirkan kesombongan. Jadi jangan tertipu. Kita teriak-teriak mengatakan, wah umat Islam hebat, umat Islam kuat, tapi masjid kita tidak rame-rame. Buat apa? Hati-hati pada sesuatu yang kita anggap sebagai suatu kemenangan, tapi kemudian tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengokohkan istijabah kita, tidak menyebabkan masjid-masjid kita kemudian terus-menerus makmur dengan yang mengisinya. Bahkan mungkin lebih baik seperti Uhud itu. Jadi maksiatan awrasat dzullan. Ada suatu kesalahan tapi kemudian menyebabkan secara kolektif ada proses untuk mengkoreksinya. Dan lalu kemudian menghadirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kita berharap kalau bisa ya menang, berhasil, lalu kemudian melahirkan dan mewariskan kedekatan, dibanding harus dicoba dulu, ya. Kita berharap tentu yang seperti itu, yang langsung keberhasilan-keberhasilan yang dimaknakan sebagai kesyukuran, lalu kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Wattaba'u ridwanallah. Yang terakhir, ketika istijabah itu konsisten, tetap dalam yang baik. Betapapun buruknya kelakuan orang secara personal maupun kolektif, kita jaga kebaikan itu dengan ritme yang konstan. Terus kita jaga, kita latih diri kita untuk konstan dalam kebaikan. Terus mau hoax kayak apa, mau fitnah kayak apa, mau umpatan, tetap kita dalam baik. Terus kita latih. Wattaba'u ridwanallah. Hasil akhirnya
insya Allah kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan, bapak-bapak dan saudara, bahwa pelajaran dari rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa simpanan Allah itu akan keluar, ya. Simpanan Allah akan keluar, pamungkas-pamungkasnya akan keluar, resep-resep, kiat-kiat, jurus-jurus pamungkas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan keluar manakala umat Islam berada pada titik yang paling nadir. Kalau tidak ada Uhud, maka tidak akan keluar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di dalam hadis Bukhari disampaikan bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika ia dilempar ke dalam api. Jadi doa ini tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, tidak akan masuk dalam Al-Quran kalau tidak ada Uhud. Jadi ketika ada cobaan-cobaan, jangan tenggelam dalam nangis, dalam sedih, dalam kesusahan hati, dalam saling salah menyalahkan, tapi segera berpikir, apa ya yang disimpankan oleh Allah di balik ini? Apa ya jurus pamungkas yang Allah akan keluarkan? Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa aku diberikan ada dua yang khusus Allah turunkan dari bawah arasy kepadaku, tak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku. Pertama Al-Fatihah dan yang kedua khawatim suratil Baqarah. Pertama suratul Fatihah dan yang kedua adalah ayat-ayat terakhir dari suratul Baqarah. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin sampai terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la dan seterusnya. Akhir suratul Baqarah ini juga turun ketika ada situasi yang tidak mudah bagi para sahabat. Ketika ada kondisi yang berat sekali untuk para sahabat, turunlah simpanan Allah yang ada dari bawah arasy. Artinya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terus optimis, ya. Mari kita cari apa-apa yang Allah simpankan dalam semua fenomena yang ada. Tapi dengan prinsip yang tetap sama, yaitu istijabah itu. Apapun yang orang lakukan yang tidak baik, kita tetap dalam kebaikan. Akhlak seburuk apapun yang ditunjukkan oleh orang, mari kita tetap tunjukkan akhlak Islam yang mulia. Ada orang dengan lisanul halnya tak henti-hentinya melemahkan NKRI dengan banyak hal-hal, lisanul halnya. Kita umat Islam harus lahir batin menghadirkan amal, ucapan, kerja yang memperkuat NKRI kita. Karena NKRI ini adalah warisan dari para ulama kita. Hampir-hampir seperti ijma' di dalam di dalam teori hukum kita, bahwa tidak ada satupun ulama pada masa perjuangan kemerdekaan, pada masa pembentukan negara bangsa yang namanya Indonesia, tidak ada seorang pun ulama yang menolak pembentukan negara ini. Tidak ada satupun ulama dari mazhab apapun yang tidak mau membentuk negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, semuanya bersatu padu, berjuang, tak hanya merintisnya, tidak hanya ikut merumuskan Pancasila di dalam BPUPKI, PPKI dan seterusnya, tapi juga aktif merawat dan mengisinya. Maka ini warisan para ulama kita, NKRI ini kita cintai dengan sepenuh-penuhnya dengan semangat istijabah tadi. Semoga Allah memberkahi. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiro kepada Tuan Guru Bajang yang sudah memberikan materi yang telah diberikan. Menurut konsep sejarah bahwa yang namanya sejarah itu katanya pasti berulang. Tokohnya saja yang berbeda-beda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa jadi hari ini kita sedang mengalami perang Uhud. Seperti yang barusan sudah dijelaskan. Tapi mudah-mudahan dengan perang Uhud tersebut pada era yang modern kita bisa memenangkan, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita bisa menjadi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas antusiasnya menghadiri sholat subuh berjamaah dan kuliah subuh. Ini mudah-mudahan bukan akhir dari segalanya, tapi menjadi awal dari segalanya. Dan kami dari warga Bandung akan terbuka sekali, akan tetap terbuka dengan hangat apabila di lain kesempatan Tuan Guru Bajang berkenan untuk mampir lagi ke kota Bandung. Jazakallah khairan katsiro. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.